Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hari ini kami berkumpul bersama jamaah Arminareka dari BIS 22, 21 dan 20 akan melaksanakan stitur di area Masjid Nabawi untuk mengenal situs-situs sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Dan kami sedang menunggu anggota-anggota yang lain untuk berkumpul. Dan saat ini waktu setelah sholat asar ya. Kami menunggu di pintu gerbang 330. Berhubung posisi hotel kami Raudah Royal Inn yang berada di depan ini. Dan sudah sebagian jamaah yang berkumpul. Alhamdulillah masih sempat foto bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di rumah di Indonesia, ini keluarga sedang berada di pelataran Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah semuanya. Kami akan melakukan ziarah di sekitar Masjid Nabawi bersama para jamaah Arminareka. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo jalan-jalan santai di sekitar Masjid Nabawi sambil mendalami sejarah-sejarah yang pernah terjadi, yang pernah ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama yang akan kita kunjungi yaitu Saqifah Bani Sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Wah, gimana nggak sehat? Tiap pulang satu kresek. Ibu-ibu ya, kami tunggu di lobi sampai 1 jam. Di mana ibu? Khawatir takut tak makan siang. Ternyata setelah datang bukan yang bawa sajadah, Pak. Bawa sajadah juga, tapi 2 kresek. Alhamdulillah, masih banyak waktu, Bu. Nah, kalau masalah belanja, insya Allah di Mekah nanti ada belanja murah meriah di Padang Arafah. Murah meriah, tidak ada yang lebih murah lagi. Nah, nanti menyesal pula sampai di Mekah. Kenapa Ustaz tak kasih tahu dari Mekah? Dari kemarin. Di Madinah kami belinya mahal, di Mekah murah meriah, tidak ada yang lebih murah lagi insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu para tamu Allah, kami awali dengan kesukaan ibu-ibu dulu. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Lagi kita boleh masuk Pak Ustadz, boleh lagi Februari, Oktober, Juli, amin apa? Amin, insya Allah mudah-mudahan Allah permudahkan kembali dan kembali lagi. Amin. Selama kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, senantiasa kita perbanyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma di dalam Masjid Nabawi, bukan cuma di depan makam Rasulullah, tetapi di jalan, di kamar, dimanapun itu selalu tanamkan selawat dalam diri kita. Kenapa? Karena Karena selama ini kita mengucapkan selawat, ingat ke Rasulullah, itu pun kalau ingat di dalam sholat. Sedangkan Rasulullah pun yang dijamin dosanya, dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Rasulullah masih saja beristighfar, paling tidak 1 hari 70 kali. Ya, sedangkan kita masih belum tahu hijau putihnya. Kadang-kadang selawatnya 5 biji 1 hari. Minta belakang atau di arah sana lah. Di arah sana ada sebuah masjid kecil yang bernama Masjid Abi Dzar Al-Ghifari. Di situ Rasulullah pernah sujud syukur dan sahabat heran melihat Rasulullah.
sedang apa Rasulullah? Bukan waktu sholat, tiba-tiba sujud. Setelah bangun, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kata apa kata Rasulullah? Jibril barusan mendatangiku. Kata Jibril, ya Muhammad, barang siapa yang berselawat kepadamu sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya kalau seperti itu, yang membutuhkan selawat itu siapa? Kita. Kita berselawat ke Rasulullah 1 kali, tapi balasan selawat Allah kepada kita 10 kali. Ataupun apa saja pokoknya, banyak-banyaklah selawat. Insya Allah akan dipermudah segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita melalui orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapalah kita? Ya, siapalah kita? Tetapi membawa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Sore hari ini kita berjalan-jalan sekaligus untuk menapak tilas sejarah-sejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi, dan juga sambil badan kita ini biar tidak terlalu kaku di dalam kamar, Pak, ya. Selama ini kaku, dingin dan lain sebagainya. Kami punya usul, kata Sayyidina Umar. Kami punya usul, apabila usul ini diterima oleh kalian, bagaimana kalau kita angkat Sayyidina Abu Bakar saja? Padahal Sayyidina Abu Bakar sebelumnya sudah memilih Sayyidina Umar sendiri untuk memimpin umat Islam pada waktu itu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kami menyukai di antara 2 lelaki, yaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah dan Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Sayyidina Umar malah memilih Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana kalau kata Sayyidina Umar, bagaimana aku memimpin sedangkan di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar yang menemani perjalanan Rasulullah dalam hijrahnya. Aku tidak bisa. Kemudian diangkatlah Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai khalifah yang pertama, dan orang-orang Ansor juga orang-orang Muhajirin, orang Mekah dan orang Madinah setuju semuanya tanpa ada perselisihan, sehingga diangkatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah di tempat ini. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ini tempat yang sangat bersejarah dalam Islam, karena ini merupakan tempat di mana Sayyidina Abu Bakar diangkat pertama kali menjadi khalifah, ya, khalifah Rasyidin yang pertama, ya. Salam Baitullah. Armena Reka. Baik. Salam Baitullah. Armena Reka. Fa aina tadhhabun? Masya Allah, luar biasa ini ibu-ibu, bapak-bapak. Kabarnya baik semua. Alhamdulillah. Anak cucu menunggu di tanah air. Nanti bisa dilihat, kami share di grupnya masing-masing. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yeah. Di channel sahabatku. Yeah. Ayo, silakan sendiri. Yaitu pasarnya umat Islam yang bernama Pasar Manahah. Dulu ada pasar di kota Madinah yang dimiliki oleh orang Yahudi, sehingga praktek jual belinya dengan praktek riba. Kalau orang menjual kepada pedagang, dia harus lebih timbangannya. Tapi kalau pedagang menjual kepada pembeli, dia akan dikurangi timbangannya. Dan juga yang bagus ditaruh di atas, yang basah taruh di atas, yang kering ditaruh di bawah. Dan banyak lagi praktek-praktek riba pada waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW mendirikan sebuah pasar khusus umat Islam untuk menghindari riba, yaitu Pasar Manahah, dan tempatnya di tempat ini. Tapi dulu ini sekitar 3 tahun yang lalu masih ada pasar kaki lima. Memang itu untuk menandakan bahwasanya itu pasar yang memang didirikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi berhubung dengan adanya perluasan Masjid Nabawi, akhirnya tempat ini dibuat tempat sholat. Kalau di sini nggak muat, ini dibuat tempat sholat, kayak sejadah ini udah dibentang, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang mempunyai profesi pedagang dan lain sebagainya, ikutilah cara dagang-dagang Rasulullah sehingga dagangan kita berkah.
walaupun tidak banyak dapatnya menurut kita, tapi keberkahannya akan berlanjut sampai ke hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggak muat ya dulu, ya nggak muat, sehingga Rasulullah memilih tempat lapang, tempat yang luas, ya. Di antaranya tempat yang pernah disolati oleh Rasulullah adalah di mana yang sekarang berdiri Masjid Putih ini. Ini namanya Masjid Ali. Setelah Sayyidina Ali karramallahu wajah menjadi khalifah, beliau di waktu melaksanakan sholat Aid mengambil tempat di mana Rasulullah pernah melaksanakan sholat Aid itu. Di tempat ini dinamakanlah masjid ini Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajah. Di belakangnya juga ada Masjid Sayyidina Abu Bakar. Sejarahnya sama, tempat sholatnya Rasulullah di waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar mengambil tempat yang pernah ditempati sholat Rasulullah di situ. Jadi Rasulullah pindah-pindah, tahun ini di sini, tahun berikutnya di sini, sehingga sahabat itu ada yang sholat di sini, di situ tempat Rasulullah juga. Ada yang sholat di sini, di situ juga tempat Rasulullah. Yang di sini Sayyidina Ali dinamakanlah Masjid Sayyidina Ali. Yang sini Sayyidina Abu Bakar dinamakan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ada Masjid Sayyidina Umar. Kita lanjut ke Masjid Sayyidina Abu Bakar. Barakatuh. Bapak Ibu, inilah Masjid Abu Bakar. Sejarahnya sama dengan Masjid Ali. Cuman ini satu beda. Ini namanya Masjid Ghamamah, Masjid Awan, atau juga disebut dengan Masjid Musolla, masjid tempat sholat. Kenapa? Karena disinilah tempat Rasulullah mengambil tempat untuk sholat Aid, dan kemudian di saat Rasulullah sudah mulai panas, sehingga terik matahari mulai panas, dan sahabat-sahabat Rasulullah pada waktu itu mulai gelisah. Allah berupa awan tebal melindungi ataupun menghalangi sahabat Rasulullah dan Rasulullah dari terik matahari, sehingga sahabat Rasulullah yang ikut dalam khutbahnya baginda tidak terganggu lagi, khusyuk sampai Rasulullah selesai berkhutbah dalam sholat Aidnya. Disitulah dinamakan Masjid Ghamamah, Masjid Awan. Dinamakan juga Masjid Musolla karena tempat ini juga tempat sholatnya baginda, dan sampai sekarang dibuka, dan ditempati sholat. Kalau masjid yang ini dan yang sebelahnya tidak kelihatan, semuanya itu tidak ditempati, cuman ini yang ditempati. Baik Bapak Ibu para tamu Allah, yang terakhir acara kita Bapak dan Ibu para tamu Allah, yaitu tentu saja adalah foto sebentar. Cuman kami akan memberikan beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan kita besok, ya. Allah, salam Baitullah, Armina Reka, fa aina tadhhabun? Masya Allah, luar biasa. Kami sedang berada di mana? Masjid Ghamamah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan yang nonton dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah untuk menyusul kami yang ada di sini.